وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aslinya akidah Ahlussunnah adalah tafwid, akidah salaf, serahkan pada Allah. Seperti ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, wal kaifiyah majhulah, al-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Bagaimana duduk di atas arsy? Allah saja yang maha tahu. Tafwid, serahkan saja pada Allah. Di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hanya satu akidah tentang zat Allah yang pernah dikatakan, yaitu di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Begitu pula oleh tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya memiliki keyakinan yang sama, Allah istiwa di atas arsy. Kalau ada orang yang mengajarkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, lalu dia mengingkari sifat Allah tinggi di atas arsy, itu nggak pantas dijadikan guru. Tidak pantas dijadikan guru. Kenapa? Metode dia beragama tidak sama dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Nabi sudah ingatkan kita, semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Keberadaannya di atas arsy, tinggi di atas segala sesuatu. Dan arsy itu tempatnya di atas langit yang ketujuh, di atas seluruh makhluk. Inilah akidah yang terdapat dalam Al-Quran dan akidahnya Rasulullah SAW. Begitu pula kesepakatan para ulama. Belum pernah di masa Nabi SAW ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, na'udzubillah. Belum pernah di masa Nabi SAW ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Allah dan Rasulnya mengatakan Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy, di atas seluruh makhluk, di atas langit yang ketujuh. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy, bahkan arsy yang butuh kepadanya. Makanya kata Nabi SAW, ketika ruh berpisah dari badan, ruh dibawa oleh para malaikat menghadap Allah di atas langit yang ketujuh. Imam yang empat, akidah mereka adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang mengaku bermazhab ini, mereka cuma mau mengambil mazhab fikih saja, pendapat fikih. Kalau dalam akidah, mereka ambil dari Asy'ariyah. Padahal itu pun pendapat-pendapat Abul Hasan al-Asy'ari yang lama. Mengikuti pendapat Mu'tazilah. Contohnya, mengimani atau meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Itu akidahnya Mu'tazilah, Jahmiyah, yang dulu diikuti oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Lalu beliau sendiri bertobat, mengikuti pendapat empat imam mazhab sepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak berbeda pendapat. Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Dan ilmunya, pengawasannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Itu sepakat empat imam mazhab. Nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Maka ulama Ahlussunnah menjelaskan, maha tinggi Allah mencakup tiga macam. Yang pertama, maha tinggi semua sifat-sifatnya. Tidak ada satupun makhluk yang sifatnya setara dengan Allah. Yang kedua, maha tinggi kekuatannya. Tidak ada satupun makhluk yang sama kuat, apalagi lebih kuat dengan Allah. Dan yang ketiga, maha tinggi zatnya, yaitu Allah di atas segala sesuatu. Di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak umat Islam meyakini maha tinggi dua yang pertama. Yang ketiga, mereka mulai bikin penafsiran sendiri-sendiri. Tidak mau mengimani Allah maha tinggi juga zatnya di atas segala sesuatu. Yaitu di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim.
Tolong penjelasannya surah Yunus ayat 3. Dia bersemayam di atas arsh untuk mengatur segala urusan. Karena banyak yang beranggapan bersemayam layaknya manusia. Terima kasih. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ya. Mungkin yang bertanya tidak sempat hadir di pasal keempat Minhajul Muslim. Kita sudah masuk ke pasal keberapa ini? Ke-8 kalau tidak salah ya. Masalah hari kiamat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yani, mengawasi. Kan itu. Allah marah. Allah cinta. Allah ridha. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan, gitu kan? Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, ya bersemayam di atas arsy, tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Bapak Ibu sekalian, akal kita ini dengan anggota tubuh, hati nurani, anggota tubuh, tangan, kaki, segala ini diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk pada wahyu. Fahamin poin ini ya. Jangan wahyu yang Bapak Ibu korek-korek dengan akalnya, maunya wahyu sesuai dengan akalnya, nggak bisa. Kalau kita dahulukan akal, apa standarisasinya? Misal gini, kalau kita semua ini punya akal pikiran kita berbeda-beda semuanya. Yang satu suka kuning, yang satu suka kuning, yang satu suka biru, yang satu suka hijau. Beda-beda warna, beda-beda bentuk, beda-beda jenis makanan, beda-beda keinginan kendaraan dan seterusnya. Baik. Akal manusia berbeda-beda. Diatur oleh wahyu. Wahyu yang mengatur. Ada standarisasi. Bayangkan kalau kita balik. Akal yang mengatur wahyu. Akal siapa yang jadi standar? Kan itu. Bapak Ibu kalau kerja di satu perusahaan. Yang harus tunduk. Kita tunduk ke peraturan perusahaan atau perusahaan tunduk dengan akal-akal otak-otaknya pegawai-pegawai? Tentu saja pegawai tunduk kepada peraturan perusahaan. Bayangkan kalau saya buat perusahaan, semua pegawai saya harus ikutin otaknya mereka semua. Jadi mereka semaunya masuk kapan, mereka pakai baju terserah, mereka berbuat semaunya, ambil uang semaunya. Kacau balau lah perusahaan itu. Harus ada standarisasi. Wahyu itu standarnya, hukum. Semua otak harus tunduk di situ. Karena kalau akal yang kita dahulukan harus wahyu ikut akal, kita akan protes. Kenapa laki-laki dan perempuan saja? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat 5 kali? 1 kali saja? Dan gitu. Terusnya kita akan banyak protes tuh. Kenapa ada malam dan siang? Kenapa harus ada begini? Kenapa harus ada begitu? Kenapa harus ada pisang? Kenapa harus ada anjing? Kenapa harus ada babi? Banyak. Akal tidak bisa kalau dilepas, tidak dikontrol oleh wahyu, dia akan kemana-mana. Kacau balau semuanya. Maka harus ditundukkan dengan akal kita. Dengan wahyu. Wahyu menyampaikan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kita harus imani apa adanya. Sampai ada penjelasan dari wahyu. Wahyu cuma menyampaikan Allah punya telapak tangan. Allah punya kaki. Allah punya penglihatan, pendengaran. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak menyerupai siapapun. Gitu kan? Apapun. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita harus tahu masalah itu. Masalah Allah SWT beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya dengan kemahabesarannya. Imani masalah itu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu ya. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Allahu a'lam. Ini yang bertanya bisa kembali juga Bapak Ibu sekalian kembali ke materi kita di YouTube sudah ada tentang kajian Minhajul Muslim pasal keempat tepatnya, beriman pada asma dan sifat Allah. Ahlul ahwa, ahlul batil, ya ahlul ta'wil, di dalam mereka menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menempuh dengan jalur pertama at-tamtsil, kemudian at-ta'til, kemudian at-tahrif. Iya. Apa maksudnya?
Ketika mereka mendengar satu sifat dari sifat Allah, Allah beristiwa. Langsung mereka permisalkan dengan makhluk. Ini namanya apa? Tamthil. Kenapa mereka permisalkan dengan makhluk? Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Berarti yang ditempati lebih besar dari Allah. Kan itu yang mereka pahami. Tamthil enggak ini? Tamthil dengan makhluk. Setelah mereka tamthil, kemudian mereka ta'til. Oh, enggak mungkin Allah itu butuhkan tempat. Enggak mungkin tempat itu lebih besar dari Allah. Berarti apa? Bukan istiwa, ditaktil. Nah, bagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa? Maksudnya dengan ditahrif, menguasai. Paham? Jadi dulunya tamthil dulu, kemudian ta'til, kemudian tahrif. Paham di sini? Adapun Ahlus Sunnah, ya, di dalam menetapkan sifat Allah, tatsbit, kemudian tanzih. Apa itu tatsbit? Apa yang datang dari Allah? Allah mengkhabarkan Allah beristiwa di atas arsy. Tatsbit, nutsbituhu. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian apa? Tanzih, disucikan. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Ini thariqahnya. Nah, dari apa sisi yang keterkaitan dari soal? Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arasy-Nya, kita katakan Allah enggak butuh kepada tempat. Allah enggak butuh kepada tempat. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir kepada Allah. Kalian semua butuh sama Allah. Enggak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, beliau juga butuh kepada Allah. Begitu juga malaikat yang menurunkan hujan, walaupun ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, Allah nggak butuh sama dia untuk menurunkan hujan, tapi dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah, ketika kita mengatakan Allah tidak butuh kepada arasy-Nya, kira-kira perlu nggak ditanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy? Perlu nggak ditanya? Nggak perlu ditanya karena Allah nggak butuh. Beda sama kita manusia, kita ketika kita tinggal di sebuah rumah, kita butuh dengan rumah. Rumah itu lebih besar dari kita. Nah, misalnya kamu sebelum tinggal di Banda Aceh, di mana kamu tinggal? Oh, saya tinggal di sana di Langsa. Oh, saya tinggal di sana di Medan. Oh, saya tinggal di Loksmawe. Kenapa harus kita tanya? Karena dia butuh sama rumah. Boleh kita tanya. Lah, Allah nggak butuh sama arasy, ngapain ente tanya di mana arasy? Di mana Allah sebelum Allah ciptakan arasy? Karena Allah nggak butuh sama itu semuanya. Kecuali kita katakan Allah butuh kali sama arasy. Boleh ente tanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy. Masalahnya Allah nggak butuh sama arasy. Ketika Allah nggak butuh sama arasy, ya nggak perlu ditanya di mana arasy. Bisa difahami? Sebagaimana nggak perlu kita tanya, ya kenapa, untuk apa Allah utus Jibril untuk menurunkan wahyu? Kenapa nggak disampaikan sendiri sama Allah? Apakah Allah butuh kepada malaikat Jibril? Allah nggak butuh sama malaikat Jibril. Allah menugaskan malaikat-malaikat penjaga surga, malaikat-malaikat penjaga neraka. Apakah maknanya Allah butuh kepada mereka? Nggak butuh. Allah bisa mengatur alam semesta ini semuanya. Tanpa malaikat Jibril Allah bisa mengutus Rasul. Tanpa malaikat menurunkan hujan, Allah bisa menurunkan hujan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah apa yang Allah lakukan. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Wahum yus'alun, tapi mereka lah yang ditanya, kita yang ditanya, karena kita manusia yang berkurang, manusia yang punya nafsu, manusia yang punya syahwat, manusia yang punya kejahilan, kita yang ditanya, kenapa ente begini? Kenapa ente begini? Kenapa kamu begini? Paham di sini? Adapun Allah, la yus'alu amma yaf'alu, tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, karena Allah itu zat yang maha sempurna, fa'alul lima yurid. Bisa difahami ya? Sebagaimana juga orang bertanya, lah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun ke sepertiga dunia, ya.
Nanti di Amerika ini malam, nanti di sini siang, nanti Allah turun-turun terus. Hei, ente pikir Allah itu sebesar pesawat apa? Hah? Antara langit pertama, antara bumi dengan langit pertama diibaratkan dalam hadis seperti sebiji kelereng. Ya. Kelereng itu adalah bumi, padang pasir yang begitu luas, itu langit pertama. Antara langit pertama dengan langit kedua demikian, langit ketiga dengan langit keempat demikian, langit keempat ke langit kelima demikian. Iya, dan seterusnya, dan di atasnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah di atas aras. Perlu nggak ente tanya? Di sini kan malam, nanti di sana siang. Kenapa mereka bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Karena dia khayalkan Allah itu seperti makhluk, ditamsil dulu. Bisa difahami? Inilah kesalahan mereka. Satu kesalahan melahirkan kesalahan-kesalahan yang banyak. Satu kesesatan memunculkan kesesatan yang lebih besar daripada itu. Bisa difahami? Adapun kita mengatakan apa? Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Ya, dan terkadang akal kita tidak sampai untuk memahaminya. Jangankan kita mau memahami daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang ada di badan kita sering saya ingatkan. Allah katakan dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya kepada engkau tentang ruh. Dan katakanlah ruh itu merupakan perkara yang Allah hanya memberikan sedikit saja dari ilmu. Ada yang tahu nggak manusia hari ini? Manusia bisa ronsen badan orang. Bisa tahu semuanya dia. Ini begini, masuk, ini begini, uratnya begini, darahnya jalan begini. Tahu nggak ruh itu tempatnya di mana? Di lutut, di hidung, di jempol, di hati, di kepala. Di mana ruh? Ada nggak ruh itu? Ada. Di mana tempatnya? Warnanya apa? Baunya gimana? Beratnya berapa? Ada yang tahu? Itu makhluk yang ada di badan kita, lengket sama kita ini, ada dia di sini. Gak tahu kita. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan, Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tidaklah Allah memberikan ilmunya kecuali sedikit saja. Lah ente mau bicarain tentang Allah? Hah? Sesuatu yang di badan ente aja ente nggak ngerti.